Selamat berjumpa kembali dengan Tri Indaryati Channel. Dalam tayangan kali ini, Cerbung Bersuara berjudul Duhai Cintaku mengambil segmen Terlanjur Demen Gampang Ditipu. Pendengar, dalam cerita ini Anda akan terpukau dengan berbagai tingkah anak muda yang sedang dilanda cinta. Ada kerinduan, ada kecemburuan, ada pula cinta yang tak bisa dibagi. Apapun usahanya, mengejar cinta akan sia-sia jika cinta itu dibungkus dengan kesetiaan dan hati yang adem untuk wanita lain, bukan untuk yang mengejar-ngejar cinta itu. Yuk temukan akhir dari cerita ini dengan mengikuti Cerbung Bersuara sampai selesai. Bel dimulainya pelajaran telah berbunyi. Semua siswa sudah masuk kelas dan duduk di kursi masing-masing. Pelajaran jam pertama kelas 12 IPA 2 adalah bahasa Inggris. Pelajaran yang ditunggu-tunggu oleh semua siswa kelas tersebut karena selain gurunya cantik, ramah, dan helpful, cara mengajarnya pun kreatif dan inovatif. Ada saja teknik mengajar yang dibawa ke kelas yang membuat suasana menjadi segar. Miss Titin memang jagonya mengajar dengan teknik-teknik menarik yang membuat siswa nggak bosan. Hari ini Miss Titin menyajikan materi describing people. Maka ketika beliau masuk bersama seorang cowok, suasana kelas menjadi riuh. Semua siswa mengira cowok itu adalah modelnya. Wajahnya ganteng dan menawan. Postur tubuhnya seperti atletik, tinggi, berisi. Hidungnya mancung, kulit kuning langsat, dan bibirnya itu, aduhai, selalu mengembang dalam senyuman Casanova. Beberapa cewek bersweet-sweet, beberapa lagi diam dengan penilaiannya masing-masing. Sedangkan cowok-cowoknya ada yang bersiul, ada juga yang menambah penuh kekaguman. Miss Titin, guru muda yang umurnya tidak terlalu jauh dengan murid-muridnya itu, lebih senang menempatkan dirinya sebagai kakak di hadapan murid-muridnya. Kadang mereka saling curhat, kumpul bareng, bahkan kadang hangout bareng. Miss Titin dapat model dari mana nih? Teriak Ririn sambil terus mengunyah permen karet. Cakep loh Miss, sambut Joyce yang duduk di samping Ririn. Kenalin dong Miss. Marni maju ke depan dan mengulurkan tangan kanannya kepada cowok di samping Miss Titin. Bagaikan sebuah kur tanpa dirigen, siswa yang lain menyoraki Ririn yang cuek saja, tetap mengunyah permen karet dan kembali ke tempat duduk. Malah gayanya dibuat terlalu atraktif, kakinya diseret-seret seperti orang pincang. Norak lu Rin, teriak Dion yang duduk di pojok belakang. Sebelah kanan, semua tahu kalau Dion sudah sejak lama naksir Ririn. Cuma sepertinya Ririn lebih suka menarik perhatian Rama. Meskipun ia tahu dengan pasti kalau Rama adalah
saja Ririn sering mencuri pandang. Siapa sih yang bisa lari dari rasa ketertarikan pada lawan jenis? Dion merasa terbakar api cemburu ketika Ririn secara demonstratif iseng menggoda cowok baru itu yang jelas-jelas jauh lebih cakep dari dirinya. Itu diakui Dion. Tapi bukan berarti dia rela jika Ririn sampai merendahkan diri di hadapan cowok baru itu. Good morning class. Bla 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 bla. Miss Ririn memulai pelajaran. Tentu saja pakai bahasa Inggris. Miss Titin yang kebetulan juga wali kelas di kelas itu memperkenalkan cowok yang bersamanya adalah siswa baru pindahan dari sebuah sekolah di Jakarta. Dia pindah ke Jogja untuk mengikuti orang tuanya yang dipindah tugaskan karena pekerjaan. His name is Hendrawan Putra. You can call him Putra. Hendra, please introduce yourself to the class. Lalu dengan kalemnya, Hendra memperkenalkan diri. Setelah kata terakhir, thank you, disambut dengan tepuk tangan meriah seluruh kelas. Kecuali Dion tentu saja yang sudah terlanjur mangkel. What does Hendra look like? Please mention his physical appearance. Hendra itu orangnya seperti apa? Coba sebutkan ciri-ciri fisiknya. Bla bla bla. Intinya pelajaran mendeskripsikan orang sekaligus menggunakan Hendra sebagai modelnya. Miss Titin mempersilahkan Hendra duduk sekaligus memilih tempat duduk yang kosong. Sayangnya hanya ada satu kursi kosong, yakni di sebelah Dion. Hendra menuju ke kursi kosong tersebut. Terpaksa Dion bangkit berdiri dari tempat duduknya, memberi ruang pada Hendra untuk masuk ke kursi paling pojok. Hai, saya Hendra. Hendra mengelurkan tangannya supaya dijabat oleh Dion. Hai juga, aku Dion. Senang berkenalan denganmu. Hati Dion luluh dari kecemburuan yang disebabkan oleh perasaannya sendiri setelah bertatap muka dengan Hendra. Mata teduhnya, sopan santunnya, dan keramah tamahannya mematahkan perkiraan bahwasanya bakal tidak mungkin jika Hendra akan jatuh cinta pada gadis yang selama ini didambakannya. Memang seharusnya rasa kecemburuannya ditujukan pada Ririn, bukan pada Hendra. Hendra tidak tahu apa-apa tentang kemarahannya yang dipicu oleh kecemburuannya itu. Hari-hari berlalu, berganti dengan minggu, dan minggu berganti bulan. Dion dan Hendra menjadi sahabat dekat. Mereka akrab. Kemana-mana selalu berdua. Mereka cocok. Sahabat yang paling pengertian. Saling membantu dan saling menjaga perasaannya juga. Dion sepertinya menemukan teman yang cocok, sehingga lambat laun dia bisa mengalihkan perhatiannya dari cinta Ririn. Tidak sekali dua kali Dion memergoi Ririn curi-curi perhatian ke Dion. Sebetulnya Dion jengkel juga sama Ririn. Namun karena Dion tahu persis kalau Hendra secuil pun gak naruh hati sama Ririn, maka Dion tenang-tenang saja.
Bahkan Dion punya rencana untuk membalas sakit hatinya pada Ririn. Dia ingin melihat sejauh mana usaha Ririn untuk merebut hati Indra. Kalau perlu, Dion akan mengompori, bahkan menggoreng perasaan Ririn agar selalu terbakar sampai gosong. Dan akhirnya cintanya pada Hendra lebur bagai abu. Loh, Rin, kok kamu nunggu Trans Jogja? Bukannya Hendra tadi mau ngantar kamu? Masa sih, Di? Dia tadi nyari-nyari kamu loh. Katanya sekalian mau ke rumah tantenya yang tetanggamu itu loh. Ke rumah tante Hana? Aku sih nggak tahu nama tantenya Hendra. Benerin tetanggamu itu? Iya betul. Tapi kok Hendra tadi nggak bilang apa-apa ya waktu ketemu aku di kantin? Lupa kali Rin? Atau tadi belum ada rencana? Sekarang Hendra di mana? Tadi sih masih di perpus, pinjam novel untuk ngerjain tugas buku report bahasa Indonesia. Cari saja di perpus. Sambil ngomong begitu, Dion menstarter motornya. Yuk duluan ya Rin. Dalam hati Dion ngakak-ngakak. Hendra sih sudah pulang sejak tadi dan sama sekali tidak bilang kalau mau ngantar Ririn. Itu hanya rekaan Dion saja. Puas hati Dion bisa mengerjain Ririn. Berarti dia bisa membalas sakit hatinya. Lulu, apa Hendra masih di sini ya? Lulu pegawai perpustakaan sekolah itu agak kebingungan ditanya Ririn tentang keberadaan Hendra. Maaf Rin, aku kok nggak begitu memperhatikan ya. Masuk saja, coba cari sendiri. Ririn masuk perpustakaan, mengelilingi tiap lorong rak-rak buku, namun tidak menemukan Hendra. Dia bergegas ke ruang baca. Siapa tahu Hendra sedang menyeleksi novel-novel yang akan dipinjamnya. Di ruang baca pun tidak ditemukan Hendra. Apa mungkin sudah pulang ya? Begitu batin Ririn. Ririn lalu keluar dari ruang perpustakaan, lingak-linguk ke semua penjuru. Namun tetap saja tidak dilihatnya Hendra. Dilihat jam tangannya, sudah lebih 30 menit dari jam pulang sekolah. Pantesan gak ada, mungkin sudah pulang. Tapi kemungkinan masih di parkiran. Ririn lalu bergegas ke ruang parkiran. Di sana tinggal 3 motor yang terparkir. Dan tidak satu pun dari 3 motor itu milik Hendra. Dia hafal benar ciri-ciri dan warna motor Hendra. Hati Ririn luruh dalam kekecewaan. Mengapa aku tadi tergesa-gesa pulang? Biasanya aku kongko-kongko dulu di sekolah sambil lirik-lirik Hendra. Tapi tadi aku tidak melihat Hendra dan teman-teman yang lain juga sudah pada pulang. Aku kecewa sekali. Ririn masih terus menggerutu, menyesali lolosnya kesempatan emas untuk bisa dekat dengan Hendra, membonceng dia dan pulang bareng. Kesempatan kalau sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Telapak tangan kanan Ririn berkali-kali dipukulkan ke jidatnya
sebagai ungkapan penyesalan atas kebodohannya. Akankah kesempatan yang sama bakal datang untuk kedua kalinya? Ririn bertanya pada diri sendiri dalam hati. Kakinya melangkah menuju ke pemberhentian Trans Jogja, tapi dia tidak akan langsung pulang. Dia akan ke rumah Tante Hana, menyusul Hendra ke sana. Betapa terkejutnya Ririn ketika sampai di halaman rumah Tante Hana, tantenya Hendra itu. Ia tidak melihat motor Hendra diparkir di sana. Apa Hendra sudah pulang ya? Atau malah motornya dimasukkan garasi? Sejuta tanya ada di benak Ririn. Sudah kepalang tanggung. Aku harus dapat kepastiannya. Kegundahan ini harus terjawab. Ririn mengetuk pintu rumah Tante Hana yang tampak sepi. Setelah 3 kali ketukan, baru ada seorang ibu parubaya keluar. Rupanya ibu itu ART di rumah Tante Hana. Mau cari siapa, Mbak? Maaf Bu, begini Bu. Ririn tampak gugup. Dentuman jantungnya tidak mampu mengalahkan tekanan hatinya, sehingga suaranya pun agak terbata-bata. Begini Bu, kata ini sudah diucapkan 2 kali. Teman saya yang bernama Hendra, keponakan Tante Hana, katanya mau ke sini. Apakah dia sudah di sini, Bu? Kami janjian mau ketemu. Saya Ririn, Bu, tetangga di sini. Rumah saya tuh di sana, kira-kira 200 meter dari sini. Mas Hendra? Belum sampai di sini tuh, Mbak. Hanya saya yang di rumah. Semuanya pergi. Dari tadi gak ada tamu yang datang tuh. Ibu ART itu menjelaskan dengan gamblang. Tapi di telinga Ririn semua bagaikan virus yang mengusak hati dan perasaannya. Seketika dia sadar, pasti dia telah berbohong. Dia telah mempermainkannya. Sampai disinilah akhir cerita Duhe Cintaku dengan judul kecilnya Terlanjur Demen Gampang Ditipu. Semoga Anda terhibur. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Kita berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.